4 ex-camat yang saat ini berstatus diberhentikan sementara dan masih menerima 50% gaji hingga saat ini masih menunggu nasib kepegawaiannya. Menurut Dr. Wahyu Jatmiko, pakar hukum Nganjuk, pejabat ASN yang tersandung kasus korupsi tentunya tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Untuk itu, apapun aturan tentang ASN harus dijalankan. Untuk 4 camat, karena telah melanggar Undang-Undang ASN, maka harus menerima buah dari perbuatannya. Berkaitan dengan persoalan pejabat-pejabat Nganjuk yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama-sama Bupati, mantan Bupati Novi Rahman Hidayat, menurut analisis saya itu mereka tentunya akan diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN tersebut, di mana di situ ditegaskan bahwa para ASN yang telah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan disanksi dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Karena ini memang AS ini posisinya strategis ya di dalam korupsi, jadi tesanya itu kalau ASN-nya itu bersih, korupsi itu tidak berkembang. Maka perangkat hukum untuk mencegah ASN korupsi ini sangat lengkap sekali, yaitu adanya pasal 250 huruf B PP 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Bahkan pemerintah ini saking menjaganya, saking istilahnya khawatirnya terhadap ASN ini, petunjuk pelaksanaan hingga sampai adanya SKB 3 menteri, yaitu Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara, dengan melahirkan keputusan bersama. Di situ jelas sekali, bahkan kalau pejabat yang berkaitan dengan urusan tadi PNS yang korupsi tidak melaksanakan istilahnya memberikan sanksi kepada ASN tersebut, justru mereka yang disanksi. Bagi pejabat atau pemerintah yang tidak menghentikan para pejabat yang kena korupsi itu apa sanksinya? Itu bagi pejabat itu yang berpotensi pejabat yang mana, Pak? Pak Sekda atau Pak Camat atau atau pejabat Bupati, gitu? Pembina pegawai itu aja yang kena, nggak tahu ya, bisa aja Pak Sekda, bisa aja Pak PLT, bisa saja BKD, ya terserah siapa pejabat pembina pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab atas pegawai-pegawai tersebut. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Revolusi Multi